Washington News and Talk. DPR RI resmi menyetujui permohonan naturalisasi bagi 9 atlet termasuk calon pemain timnas Indonesia Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Persetujuan ini diperoleh melalui pembahasan di rapat paripurna keempat masa sidang 1 tahun persidangan 2025-2026 di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Selain 2 pemain sepak bola tersebut, ada 7 atlet lain dari cabang hoki es dan sepak bola yang turut mendapat persetujuan, membuka peluang mereka segera menyandang status WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Bagaimana mencermati proses naturalisasi atlet ini? Kita akan jumpai anggota Komisi 13 DPR RI, Yanuar Arif Wibowo. Washington News and Talk. Terus sampaikan informasi Anda juga, silakan berpendapat via telepon 0215869000, pesan singkat 0811806543, serta mention Twitter kami di @radio_elsinta. Pak Yanuar, bisa disampaikan pertimbangan-pertimbangan yang kemudian menjadikan DPR setuju memberikan naturalisasi kepada 9 atlet, termasuk juga Mauro dan juga Miliano. Iya, selamat sore Mas Junior dan pemirsa. Iya. Kita tadi setelah paripurna ada beberapa pertimbangan dari DPR terkait dengan naturalisasi beberapa warga negara dari Mauro dan juga Milano ya, untuk pesepak bola usia U23. Dan kemudian ada juga 3 pemain bola perempuan dan juga 4 pemain hoki es. Nah, ini terkait dengan rencana PSSI di mana yang sekarang sedang menghadapi putaran keempat untuk masuk ke Piala Dunia di Saudi bulan Oktober yang datang. Jadi tentu dengan hadirnya beberapa pemain naturalisasi ini, kita berharap bisa memberikan kontribusi positif terhadap sepak bola Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini bukan hanya sekedar kita ingin memberikan kewarganegaraan dan mendapatkan posisi di timnas. Yang ya mungkin ada beberapa pendapat, misalnya bagaimana dengan pembinaan anak-anak kita. Ya, para generasi muda. Betul, generasi muda. Saya sampaikan begini, tentu ini kan ada target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di dalam penyusunan timnas Indonesia ini. Saya berharap dengan adanya naturalisasi ini bisa menjadi pemicu buat adik-adik kita, buat generasi muda kita untuk berusaha lebih berkompetisi, meningkatkan kemampuannya sehingga kelak Indonesia itu betul-betul gitu ya, merah putihnya itu seperti yang barangkali banyak diinginkan oleh masyarakat Indonesia, bisa membanggakan Indonesia di kancah dunia. Begitu Mas Junior. Oke, baik. Mungkin barangkali bisa diberikan pemahaman juga ke pendengar bagaimana kemudian proses mereka ini, sepanjang apa mereka kemudian bisa masuk, kemudian memperkuat timnas dan menyandang status WNI, dan kira-kira setelah ini mereka akan seperti apa? Karena kan sudah banyak sekali para atlet-atlet yang dinaturalisasi tapi kemudian ketika ganti pelatih begitu kemudian mereka tidak digunakan lagi. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, kenapa ini segera diajukan 2 pemain ini, Mauro dan juga Milano ini diharapkan segera setelah Presiden mengeluarkan surat penerimaan sebagai keluarga negara, langsung diikutkan di TC timnas untuk menghadapi pertandingan di Saudi. Nah, ini ingin menjadi tambahan skuad ya di PSSI untuk bisa memperkuat nanti di Piala Dunia putaran keempat di Saudi. Jadi begitu Mas. Begitu ya. Apa kemudian harapan ke depan dari para atlet? Karena tidak hanya sepak bola, ada lagi hoki es ya.
yang ini Iya. belum cukup populer buat kita. Ini bagaimana? Betul. Jadi begini, kami tadi berdiskusi dengan beberapa orang dan jangan lupa bahwa sport ini, olahraga ini bisa juga menjadi sarana soft diplomasi. Bagaimana kemudian kita Indonesia lebih dikenal melalui sarana olahraga ini. Tentu dengan jenis olahraga yang kita belum begitu familiar ya, kayak hoki es gitu ya, yang diajukan 4 nama itu semuanya berlatar belakang dari Rusia. 4 nama yang diajukan ke komisi di 13 dan 10 tadi itu berasal dari Rusia. Nah, harapannya adalah dengan kewarganegaraan yang dimiliki bisa membela timnas di pentas SEA Games maupun di Olimpiade ke depan. Jadi kita sebenarnya ingin begini, Mas. Hadirnya naturalisasi ini di beberapa cabang olahraga ya, ini bisa menjadi bagian untuk ya soft diplomasi, mengenalkan Indonesia lebih banyak lagi dengan prestasi. Dan yang kedua, tentu PR dari Persatuan Olahraga Hoki Es Indonesia ini untuk lebih memperkenalkan dan kepada generasi muda kita. Jadi begitu maksudnya. Ada pendengar ingin bergabung, boleh ya Pak Yanuar ya? Monggo, silakan. Ada Pak Ali di BSD ini sudah di ujung telepon menunggu kita. Pak Ali silakan. Baik, makasih Pak Yanuar, makasih Pak ya. Sebentar aja kalau saya sih nggak terlalu paham lah di bola ya, naturalisasi ini. Kalau menurut saya, kalau niat kita hanya untuk mencari kemenangan, ya caranya seperti ini gitu. Jadi hire aja dari luar ya kan, rame-rame. Kalau pun semua bule gitu, orang apa gitu. Yang penting Indonesia. Ya, kalau saya nggak tahu ya. Kalau saya menganggap, maaf usia saya udah sekian hampir 70. Jadi dulu saya kenal namanya Iswadi Idris, Anja Sasmara, Roni Patina Saranis. Saya bangga tuh Pak dulu Pak. Nama-nama pribumi yang dibina itu ya. Jadi saya bangga tuh Pak dulu ada nama anak-anak kita yang membawa nama baik bangsa kita. Ini bangsa kita mungkin menang, mungkin harapan kayak Bapak bilang, oke, insya Allah Oktober kita menang. Tapi saya nggak bangga Pak. Maaf ya, boleh dong saya punya hak ya. Saya nggak bangga tuh Pak. Tapi kenapa? Jadi sekarang akhirnya apa? Yang ada saya lihat di tingkat-tingkat RT RW pesimis aja udah. Nggak ada pembinaan kayak zaman dulu. Kita tuh bola disiapkan generasi-generasi, nggak ada. Ya udah biarin ngapain kita udah nanti negara dengan uang negaranya, menggunakan uang negara, hire aja orang gitu ya. Iya. Oke. Gitu ya Pak, makasih ya. Terima kasih Pak Ali di BSD ya. Tadi sempat hilang tapi garis besarnya bisa kita terima. Bisa ditanggapi silakan. Ini kritik dari masyarakat juga, silakan Pak Yanuar. Iya, terima kasih Mas Wahyudi. Pak Wahyudi, ngapunten. Pak Ali. Sudah. Pak Ali ya. Memang generasi beliau ini generasi Iswadi Idris gitu ya. Pemain-pemain. Nah, sebenarnya begini, kenapa ini muncul ya naturalisasi ke belakang ini? Karena PSSI itu merespon dari statuta FIFA di mana naturalisasi itu dimungkinkan. Nah, setelah statuta ini yang kemudian digunakan oleh PSSI untuk mengambil putra-putri yang punya garis keturunan dari Indonesia. Contoh misalnya Mauro ini ayahnya itu neneknya itu bernama Elsa Samuel Lausing, orang Bandung yang lahir tahun 37. Gitu. Jadi dia punya neneknya itu orang Bandung. Iya. Nah, sementara si Milano misalnya, Milano itu kakeknya bernama William Maximilian itu
lahirnya di Depok, Jawa Barat. Tahun 57. Jadi anak-anak yang lahir ya, yang wajah-wajah ada garis keturunan Belanda juga, ini sebenarnya anak cucu dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, celah statuta yang memungkinkan untuk melakukan naturalisasi dengan adanya garis keturunan dari atau darah dari bangsa Indonesia itu bisa digunakan untuk membela tim nasional. Tentu pilihan-pilihan ini ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi pesan kami di PSSI adalah tetap gitu ya, ada jangka pendek kita ingin ada prestasi, tapi dalam perspektif jangka panjang tentu ini menjadi perhatian kepada generasi muda kita untuk bisa lebih kompetitif, menaikkan, menstimulus untuk bisa lebih tekun lagi, sehingga punya kemampuan yang bisa membanggakan bangsa Indonesia ke depan. Oke. Saya tertarik tadi yang disampaikan, seperti Mauro tadi ada darah Indonesia dari Bandung. Neneknya yang Bandung. Bagaimana kemudian dengan Miliano dan juga tadi yang 4 atlet yang dari Rusia yang hoki es itu bagaimana Pak? Secara garis keturunannya Pak? Saya terlalu persis ya, saya meng-highlightkan karena ini menjadi isu. Semuanya punya darah Indonesia, termasuk pemain putri yang 3 orang itu. Itu juga punya darah dari Indonesia, kakek atau orang tuanya gitu. Begitu ya. Saya bacakan pesan singkat dari pendengar. Ada Pak John menyampaikan, naturalisasi perlu untuk menciptakan percaya diri dan euforia sehingga menarik perhatian orang tua dan anak untuk masuk olahraga sejak dini. Jadi menciptakan dulu kebanggaan. Prancis dan Swiss dan Belgia 80% bukan asli mereka. Pak Supadi menyampaikan tadi seperti yang disampaikan senada dengan yang disampaikan oleh Pak Yanuar juga, yang menyampaikan begini, tim Indonesia belum bisa mandiri, mungkin ada pun menang tiada murni pemainnya pribumi. Indonesia sekalipun menang kami tidak bangga. Oh, ini bukannya tadi mungkin yang Pak Junaidi nanti. Intinya belum bisa menunjukkan asli orang Indonesia. Kalau Pak Junaidi, naturalisasi itu normal-normal saja. Ya, secara regulasi dibolehkan dan bukan hanya Indonesia yang melakukan naturalisasi. Kalau Pak Doni, naturalisasi harus ikut yang sama dengan Pak Yanuar tadi, harus diikuti dengan prestasi. Banyak naturalisasi percuma bila prestasi tidak berkembang. Atlet lokal juga harus disupport pembinaannya dan diberi ruang yang lebih luas untuk ke depan. Pemerintah juga jangan cuma mengejar level kompetisi domestik, tapi juga level dunia yang lebih mengharumkan bangsa di kancah internasional. Tanggapannya bagaimana? Silakan 4 pendengar yang menyampaikan pendapat via pesan singkat ini, Pak Yanuar. Iya, Mas Junior tentu ini memicu ya, kadang pro kontra. Tapi saya lihat semangatnya adalah bagaimana Indonesia itu bisa punya prestasi di kancah dunia. Nah, ada jalur singkat gitu ya untuk meningkatkan peluang itu, dan ini memang dimungkinkan karena ada statuta FIFA yang membolehkan untuk itu. Tadi ada pendengar juga yang menyampaikan banyak negara, bahkan mungkin hampir semua negara ya memanfaatkan naturalisasi ini gitu. Nah, mungkin yang jadi perhatian kita adalah ini terkait dengan jumlah yang sering menjadi kok banyak sekali kita melakukan naturalisasi gitu. Nah, sekali lagi ini kalau penjelasan dari PSSI, ini memang menjadi strategi jangka pendek untuk meningkatkan kemampuan timnas kita. Tentu strategi jangka panjangnya adalah pembinaan anak-anak muda, kemudian kompetisi sepak bola di Indonesia ini yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Apalagi dengan catatan-catatan misalnya ada mafia sepak bola di PSSI, ada soal perwasitan, ada soal penyelenggara, yang tentu ini menjadi kritikan ya untuk PSSI. Jadi ini sekali lagi Pak Mas Junior dan pemirsa, ini bagian dari upaya supaya Indonesia yang sekarang masih punya peluang
ikut dalam Piala Dunia 2026 nanti gitu ya. Ini mencoba PSSI seperti sampaikan Pak Erik tadi di Komisi 13, ini cepat dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan menambah atau menambal kekurangan di skuad timnas yang sekarang ada. Kira-kira begitu Pak Yuniar dan pemirsa. Iya, baik. Terakhir barangkali Pak Yanuar ada pesan juga buat para pendengar ya, agar kemudian dengan adanya naturalisasi ini juga tidak kemudian mengendurkan semangat kita untuk berolahraga dan meniti karir di bidang olahraga dan semakin semangat begitu. Apa kira-kira pesan yang disampaikan Pak Yanuar? Iya Mas Yanuar, terima kasih pendengar El Sinta. Yang pertama tentu kita ingin prestasi olahraga Indonesia itu membanggakan di tingkat dunia. Berbagai upaya termasuk naturalisasi, tentu ini bukanlah satu-satunya cara untuk kemudian meningkatkan prestasi kita di level dunia. Buat adik-adik dan anak-anak kami, tentu ini harus dijadikan sebagai sarana untuk menempa, berkompetisi, mengasah kemampuan untuk memantaskan, membela merah putih di kancah dunia. Dan saya berharap ke depan akan lahir generasi muda, anak-anak kita, yang bahasanya kira-kira pribumi asli gitu ya. Kakek nenek buyutnya itu asli orang Indonesia. Nah kita berharap itu ke depan bisa terwujud. Dan yang paling penting jangan kita kemudian berselisih gitu ya soal masalah naturalisasi atau tidak naturalisasi. Ketika sudah menjadi warga negara Indonesia, membela mati-matian merah putih, tentu kita harus berikan apresiasi kepada anak-anak kita ini. Itu Mas Yanuar, terima kasih. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami Pak Yanuar. Selamat siang. Selamat siang. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arif Wibowo. El Sinta News and Talk.